Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, sahabatku semua di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian teman-temanku? Banyak sekali yang nanyain tentang murai batu yang bisa jor-joran. Ini aku habis ngumbar, udah tak masukin ya burungnya ya. Habis ngumbar, masukin burungnya. Dan saya ingat teman-teman banyak sekali yang nanyain tentang murai batu yang mesti dijor-jor ekstra puding itu gimana Mas Eko? Waduh, karena permintaan kalian belum bisa tak penuhi, karena kita belum dapat ya murai batu terah postingan yang bisa jor-joran. Akhirnya saya meminta sahabat kita, teman-temanku, Mas Rolip ya, dari Semarang, karena dia punya murai batu yang jor-joran ekstra pudingnya teman-temanku. Ini aku lagi nungguin dia belum datang, kita tungguin dulu ya teman-temanku ya. Nanti kita akan bahas murai batu dia itu rawatannya seperti apa. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama-sama teman-temanku. Sambil nunggu, kita siapin rokok dan kopi dulu buat emas kita teman-teman. Nah ini dia teman-temanku, emas kita sudah datang teman-temanku. Kalau yang di DR Kacer pasti gak asing lagi ya dengan emas kita yang satu ini ya. Ya dari Semarang rela ke sini teman-temanku. Kita minta untuk bawain burung murai batu yang katanya jor-joran ekstra pudingnya. Kalau nggak dijor babak belur burungnya teman-temanku. Alhamdulillah Mas kita bersedia untuk datang kamu Mas. Awas kamu nggak datang Mas. Akhirnya dia datang dulu. Halo Mas. Nah ini dia orangnya. Mungkin kalau yang di Semarang udah nggak asing ya. Iya Mas, aman Mas? Aman Mas. Wah itu teman-temanku. Mana? Bawa nggak burungnya? Bawa Mas. Ah ini dia teman-temanku. Ya biar nambah wawasan kita bersama-sama ya teman-temanku ya. Ini cuman dia yang murai batunya yang agak keras-keras tuh dia teman-temanku. Kalau yang rendah-rendah puding dia kurang. Dia sukanya yang keras-keras kepala teman-temanku. Murai batu jor-joran puding. Kalau nggak dijor babak belur dia. Dalam Mas kok? Dalam aja Mas, biar adem. Karena burungnya nggak bisa kena panas teman-temanku. Kalau kena panas langsung ngelowo. Ini kerak bumi ya teman-temanku ya. Oh, babak belur dia teman-temanku. Nah ini dia. Gimana Mas perjalanan aman? Aman. Nah sudah makan belum? Belum Mas. Wah gampang nanti Mas. Tenang pokoknya Mas. Nah ini dia. Ini gimana Mas? Pusing nggak ngerawat burung ini Mas? Wah, mau lepas kepala Mas. Nah itu dia teman-teman. Berkat pemahaman ya, berkat pemahaman akhirnya burung ini bisa kembali pulih. Ini awalnya gimana nih Mas? Ambil kursi Mas, duduk sini Mas. Iya Mas. Aku sini Mas. Nah, ini awalnya gimana nih murai batu ini? Dapatnya dari mana Mas? Ini dapat ini dari teman sih Mas. Kondisi rusak. Kondisi rusak. Rusak. Apa tuh? Nggak bisa jalan di lapangan atau gimana? Ini burung lapangan Pasang apa gimana Mas? badan. Oh, Masih badan. cuman pasang badan. Pasang badan. Nggak mau narung di lapangannya. Iya Mas. Jadi waktu itu rawatannya gimana dia Mas? Terus singkat cerita, aku beli Mas. Bisa aku beli. Saya terapin dulu rawatan dari orang sebelumnya. Terus aku analisa itu kurang enak Mas. Kurang enak ya. Jadi rawatan sebelumnya itu babak belur ya Mas ya? Bisa dibilang gitu Mas. Kita lihat Mas, boleh Mas? Lihat dulu Mas, iya, burungnya Mas. Biar teman-teman nggak penasaran Mas. Nanti pada penasaran semua teman-temanku. Bisa pada nggak tenang itu. Kita lihat bareng-bareng ya teman-temanku ya. Wah, ini dia teman-temanku. Wah, jangkriknya. Lihat. Banyak bener Mas, jangkriknya Mas. Iya. Nah, tapi kotorannya ini kotoran aman ya teman-temanku ya. Kotoran kayak kotoran hutan teman-temanku. Ada putihnya, terus ada di tengahnya seperti ulet, seperti cacing. Oh tak liatin gini nih. Wah, ini dia teman-temanku tuh. Nah itu normal ya kotorannya ya. Puding tinggi, tapi kotorannya seperti ini. Di ada putihnya, terus di tengah-tengahnya ada seperti cacing ya. Nah ini normal teman-temanku. Ini loh. Nah tuh. Berarti pencernaannya bagus burung ini. Tapi kalau dia itemnya tuh nggak ada,
ya kan? Kemudian baunya itu bau bener, bau amis ya. Berarti dia nggak sehat ya teman-temanku ya. Dia nggak bisa mengolah ekstra puding itu. Ini bisa nih dia. Dia mampu mengolah ekstra puding yang banyak ini. Jadi, nah yang ini ya. Nah yang ini tuh lihat tuh. Ini kotorannya nggak bagus kan? Berbeda dengan yang ini kan? Tuh, ini sangat bagus ya. Nah ini adalah jangkrik yang nggak sehat ya teman-temanku ya. Ini jangkrik yang tidak sehat. Misalnya jangkrik itu dikasih makannya itu kertas, atau jangkrik yang baru kita beli, kemudian makanan jangkriknya itu nggak bagus ya, makanan yang kurang nutrisi lah. Jadi tentu jangkriknya juga nggak sehat ya. Akhirnya ketika dimakan burung, kotorannya jadi seperti ini tuh lihat. Harusnya dia putih sekali ya. Itu adalah asam urat ya, nitrogen yang diubah menjadi asam urat, kemudian dikeluarkan oleh sistem pencernaan burung. Jadi burung itu buang air kecilnya bareng BAB teman-temanku, karena dia seperti itu sistemnya ya teman-temanku ya. Nah ini jangkrik yang tidak sehat, makanya jadi seperti ini ya kan. Nggak semua jangkrik ini sehat kan, tidak semua jangkrik yang kita berikan ini sehat teman-temanku. Makanya jangkrik itu sebelum diberikan burung kasih makan dulu seperti wortel, brokoli, jadi racun-racun itu keluar. Nah, tapi ini sistem pencernaannya bagus nih burung ini. Kalau dia nggak bagus, baunya, waduh, baunya bau sekali teman-temanku. Ini nggak bau. Ini kalau banyak bau ini, yang ini, ya kan? Nah ini tuh lihat. Nah, ini entah makan apa jangkriknya ini, ya kan? Mungkin makan kertas telur dia, jadinya seperti ini. Makanya sebelum kita memberikan ke burung murai batu kita, sehatin dulu ini jangkrik ini. Jangan langsung main kasih, karena kita nggak tahu dia habis makan apa, ya kan? Kalau dia makan pur, dia harusnya berbentuk pasta ya teman-temanku ya. Nah kalau burung ini kan makan purnya agak kurang ya, dia cenderung makan ekstra puding. Kalau dia makan pur, dia harusnya berbentuk pasta kotorannya. Kalau dia pecah-pecah berarti pur nggak cocok. Kalau dia itu terlalu besar, numpuk, bau asam, berarti metabolisme tubuhnya lambat. Kalau kotorannya itu kecil-kecil, kering, berserak-serak, berarti metabolisme tubuhnya cepat, suhu tubuhnya tinggi. Nah ini kan berbentuk pasta, yang hitam-hitam di tengah itu. Ini kan berbentuk pasta kan, nggak pecah kan, nggak hancur kan, ya kan? Jadi kalian harus bisa membedakan. Ini burung makan pudingnya kenceng, harusnya seperti ini. Nah, kalian lihatlah burung-burung di hutan kotorannya begini. Nah itu loh teman-temanku. Kalau yang di tengah-tengah itu hancur, tidak berbentuk seperti ini, berarti nggak benar itu. Tentu kotorannya akan seperti bubur ya, baunya jadi berbeda ya, tapi tetap sama. Ketika burung makan pur, dia harusnya berbentuk pasta kotorannya kan gitu. Karena ini pudingnya kenceng ya, lihat aja tuh jangkriknya aja segitu, ini masih hidup jangkriknya teman-temanku. Karena perjalanan jauh, jadi jangkriknya dibanyain. Jadi wajar dia kalau kotorannya seperti itu. Kalau dia makan pur, dia harusnya berbentuk pasta. Bodinya teman-temanku, biar kelihatan gimana. Ini dia, bodinya sangat besar ya, besar sekali bodinya. Wah, serem ini burung ini. Jadi kemarin awal-awal gimana tuh Mas? Kamu ngerawatnya Mas? Aku kan terusin dari rawatan sebelumnya Mas. Terus aku analisa harian itu kok menurutku kurang enak gitu Mas. Terus aku coba pesta tulang Mas. Nol ekstra puding. Nol ekstra puding, tanpa rawatan sama sekali. Full krodong Mas. Cuma pur aja kan Mas. Jadi awal-awal kotorannya gimana tuh pas dinolin ekstra puding Mas? Setelah 3 hari, hari keempat itu aku buka itu kotorannya tuh kecil-kecil bener, berserakan Mas, banyak Mas. Terus diterusin? Tak terusin Mas. Sampai kotorannya gimana? Lama-kelamaan itu kotorannya jadi besar-besar, tidak beraturan gitu loh Mas. Besar-besar, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Oh gitu. Terus hasilnya gimana? Setelah itu keadaan burung itu badan jadi ngembang Mas. Harian tidak gacor. Sifat manjanya itu keluar Mas.
Oh, jadi ngejer dia. Iya mas, betul. Yang paling parahnya apa tuh mas dia waktu di nolin fooding? Dia itu harian diem, ngembang bulu, males gerak, sama kalau lihat orang itu bawahnya manja mas. Jadi pengen ngejer terus ya? Iya mas. Itu dimandiin nggak, dijemur nggak? Waktu itu belum mas. Belum. Setelah itu besoknya itu saya coba satu arah rawatan itu pakai mandi mas. Burung itu aku mandiin. Posisi nol puding mas. Dikasih mandi. Kasih mandi. Jadi hancur. Itu kotoran sempat kecil, tapi burungnya itu jadi tambah berantakan mas. Wah, berantakan gimana mas? Narik ekor apa gimana? Cia? Burung ini habis mandi narik ekor mas. Jadi tambah drop dia ya? Tambah drop. Jadi kotorannya tuh sudah mulai ada perubahan ya, dari kecil mulai besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin kalau diterusin besar semua jadi. Oh iya mas. Nah, kemudian diberikan rawatan satu arah, pilih pemandian. Iya. Malah tambah hancur. Itu posisi nol puding. Nol puding, dimandi, hancur. Jadi cia ekor, narik ekor. Terus setiap habis aku mandiin itu pasti dia narik ekor mas. Terus habis itu saya istirahatin tanpa pola rawatan, tak kasih makan sekenyangnya dia, butuhnya dia makan lah mas. Lahap makannya? Makan pudingnya gimana? Lahap sekali, lahap. Kayak saya mas. Wah, itu dia teman-temanku. Ternyata burungnya sama kayak orangnya ya teman-temanku ya. Sesuai dengan kebutuhan orangnya, begitu juga dengan burungnya. Ternyata di full ekstra pudingnya, posisi di korodong. Korodong, aku tidak ada rawatan mas. Aku fokusin dia untuk pemulihan mas. Aku analisa itu dari hasil rawatanku kemarin itu dia total mas. Ngembang bulu, narik ekor, manja. Tapi pencernaannya itu sudah mulai bagus itu mas. Artinya gini mas, ya, ketika burung itu kan mungkin di tuan pertamanya pudingnya itu campur-campur ya, jangkrik iya, kroto iya, mungkin ulet Hongkong juga iya. Nah itu, jadi membuat dia sistem pencernaannya terlalu berat. Makanya kotorannya berantakan di awal-awal. Dinolin puding, kotornya kecil. Nah, jadi di restart itu untuk ngeluarin semua sampah-sampah yang ada di dalam tubuh burung itu. Nah, terus waktu dinaikin pudingnya gimana kondisinya? Perubahannya tuh gimana? Itu aku coba seminggu, burung udah mulai gacor mas. Terus aku teruskan sampai 2 minggu tanpa rawatan, cuma makan tidur aja mas. Itu burung sudah mulai mau ngeluarin materi mas. Terus aku coba tes mandi. Kemarin kan waktu rawatan aku cari restart tulang itu kan dia habis mandi tarik ekor mas. Setelah aku rawat pemulihan itu habis mandi, burung itu bongkar materi mas. Berarti burung ini ketika sistem pencernaannya sudah bagus dan dia memang membutuhkan fooding, pencernaan bagus, fooding dikasih, fooding tercerna dengan baik, jadilah stamina, jadilah energi untuk dia. Nah jadi terseraplah ekstra puding itu. Makanya jadi di awal-awal gacor dulu di dalam kerodongnya, kemudian keluar materi, kemudian pada saat diberikan pemandian dia udah nggak narik ekor lagi. Betul mas. Jadi burung ini memang kondisinya bodinya besar ya teman-temanku ya, bodinya besar, kakinya besar, tulangnya tuh besar teman-temanku. Jadi kalau burung ini kita lihat sepintas itu dengan burung-burung terah-terah postingan kita tuh jauh sekali perbedaannya. Kalau punya kita tuh kecil-kecil badannya teman-temanku, kecil-kecil, ekornya pendek-pendek semua. Jadi puding-puding rendah tuh mereka jadi bagus. Nah berbeda dengan murai batu yang punya Mas Rulip ini, dia ekornya tuh panjang, bodi besar, gagah ya mas, burungnya ya mas? Iya mas. Burungnya gagah, pokoknya berbeda sekali ya teman-temanku ya. Nah jadi salah satu ciri-ciri ketika burung itu butuh puding banyak, burung itu makan puding aman. Jadi dikasih puding banyak tuh aman mas, nggak ngembangin bulu, nggak lemes. Enggak mas. Tambah enak badannya. Tambah enak teman-temanku badannya. Memang sifat manjanya pun hilang mas. Nah itu dia. Jadi burung ini memang kan burung fighter ya. Ketika dia kekurangan asupan, dia tahu kan tuannya tukang ngasih makan, maka dia minta tuh sebenarnya minta tuh dengan maksa.
Galak burungnya tuh. Iya betul Mas. Ya kan, kalau dikatakan manja tuh ya bahasa kita manja, tapi sebenarnya dia tuh marah, galak. Iya Mas. Kan waktu tangan masuk itu dia patok Mas. Nah itu dia tuh minta maksa makan ya. Jadi ketika pencernaannya sudah bagus, burung itu diistirahatkan, difokus makan, nutrisi terpenuhi, maka burung itu mulai pulih. Jadinya seperti itu. Kapan udah pernah dibawa lapangan belum untuk burung? Udah sih Mas. Berapa lama rawatannya, berapa lama? Mungkin hampir sebulanan lebih sedikit lah Mas. Baru dicoba ya? Baru dicoba. Di awal-awal mandi mungkin gila mandinya Mas? Oh iya Mas, ngabisin ya? air Mas. Wah itu dia. Karena dia lama nggak mandi, terus di puding banyak, panas, badan kan anget ya? Iya. Nah, jadi mulai apa ya? Mulai terjadi perubahan pada burung. Jadi setiap puding direndahin pasti nggak bener burung itu. Betul Mas. Jadi perdana pas dibawa ke lapangan itu gimana Mas? Tingkah lakunya, apa yang dilakukan pada saat itu? Waktu itu aku coba keluarin Mas ke Latberian itu. Burung ini kan memang belum ada jam terbang pasti Mas. Aku coba full ablak dulu Mas. Nah itu aku coba terus beberapa kali full ablak terus sampai kondisinya dia enak. Terus aku coba gantangin itu durasi enak Mas. Cuman tidak ada materi yang keluar Mas. Oh ngukluk dia. Betul Mas. Tapi udah mau tapi di bawah full materi Mas. Iya. Terus aku istirahatin lagi selama 2 minggu. Aku coba lagi, responnya itu beda sama yang kemarin Mas. Setelah aku istirahatin itu, aku bawa lapangan, di pinggir itu burung sudah mau penunjukannya itu kayak minta tarung Mas, cari musuh. Dia mau keluar trek. Iya. Materi. Terus aku full kerodong, nggak aku ablak Mas. Full kerodong, aku coba gantangin. Alhamdulillah Mas. Poin dia. Poin. Nah, walaupun masih di Latberian. Sebenarnya burung yang di Mas Rulip ini burungnya mewah. Bukan burung abal-abal, cuman perawatannya yang kurang tepat. Burungnya bodi besar, badannya juga kekar. Intinya burung ini bener-bener gagah ya, dari segi tampilan tuh gagah. Cuman dari pola perawatan di tuan pertamanya mungkin nafsu Mas. Nafsu, pengen cepetan gantang, akhirnya pudingnya bablas. Nah ketika puding itu bablas, yang terjadi burung ini, ya memang burung ini dari totol kan. Iya. Nah, puding terlalu berlebihan, yang terjadi sistem pencernaannya bermasalah, berat kan, numpuklah tadi puding ini di dalam tubuhnya. Maka yang terjadi burung, yaitu ketika ketemu burung lain, harusnya burung ini karakter petarung sejati kan, istilahnya burung yang bisa ditampilkan. Cuman sayangnya dikendala di sistem pencernaannya bermasalah. Makanya waktu di Mas Rulip, burung ini di restart, dinolin ekstra pudingnya, diperbaiki sistem pencernaannya. Nah itu sampai Mas Rulip tahu ketika diberikan pemandian, burung ini malah jadi lemes, ciak ekor, kemudian burungnya juga ngejar kayak minta makan. Nah, itu sebenarnya belum layak dia tuh diberikan pemandian. Ciri-ciri burung yang stamina belum dapat itu ya, diberikan pemandian itu malah bermasalah. Diberikan penjemuran juga bermasalah. Burung itu pasti akan seperti itu. Nah, setelah dia mulai enak kan diistirahatin lagi, diprodong lagi, difuding lagi, belum dimandikan lagi. Ketika dia mulai gacor, mulai ada materi, diberikan pemandian, nggak ciak lagi. Artinya staminanya mulai ada kan, mulai dapet kan. Tapi burung ini kalau saya perhatikan, itu belum sepenuhnya dia dapat. Mungkin Mas Rulip juga tahu, staminanya belum sepenuhnya dia dapetin. Betul Mas. Karena dia kena panas, itu langsung ekornya langsung kayak apa Mas namanya? Ngayun. Nah, ekornya langsung ngayun gini. Jadi ketika dia kena panas, ekornya ngayun. Belum layak untuk diberikan penjemuran, walaupun penjemuran minim, karena badan burung ini dia bisa mencerna makanan sebanyak itu. Ya, berarti suhu tubuhnya sudah tinggi burung ini. Ketika diberikan penjemuran maka akan semakin tinggi. Puding sudah tinggi, suhu tubuh tinggi, diberikan penjemuran tambah tinggi, makanya dia langsung ngedrop lagi.
Nanti semakin enak dia, semakin pulih lah staminanya, dia bisa dijemur. Nanti dijemur pun dia tetap enak, tetap gacor, nggak ada masalah. Nah itu teman-temanku. Jadi intinya balik lagi ke kesehatan pencernaan. Betul Mas. Ya kan? Kalau pencernaannya bagus, foodingnya juga tidak berlebihan, nggak acak-acakan lah. Kalau jangkrik dulu, jangan dicampur-campur dulu. Kita pahami satu-satu. Ada yang maunya tuh jangkrik saja, ada yang maunya jangkrik putu, ada yang maunya juga ada ulat Hongkongnya. Tapi digarisbawahi ya teman-temanku ya, karena burung ini postur tubuhnya berbeda sekali. Makan puding banyak itu aman dia. Setelah di restart rawatan, di nol puding, ya kan, keluar semua racun-racun di dalam tubuhnya. Burung ini diberikan ekstra puding tuh aman, nggak yang ngembangin bulu, tidak ngangkat kaki satu. Berbeda kan dengan burung-burung kita tuh, kasih puding angkat kaki, kasih puding angkat kaki, walaupun burung sudah di restart. Jadi memang betul-betul burung itu pudingnya harus rendah. Untuk burung-burung yang di markas kita ya, sangat berbeda jauh dengan burung yang di Mas Rulip ini. Dia makan puding banyak, aman, nggak angkat kaki, nggak ngembangin bulu, tidak lemes, malah burungnya menunjukkan gejala yang bagus. Sebenarnya kalian bisa simpulin sendiri ya Mas Rulip ya. Betul. Kelihatan dari tingkah lakunya ya. Pada saat kita berikan makan, tingkah lakunya seperti apa. Kita berikan pemandian, tingkah lakunya seperti apa. Pada saat kita berikan penjemuran, tingkah lakunya seperti apa. Pasti berbeda. Makanya kita tuh tahu, oh burung ini kalau dikasih mandi, dia lemes. Dikasih jemur, dia lemes. Berarti burung itu memang butuh istirahat. Jangan diapa-apain dulu, seperti yang dilakukan sama Mas Ruli. Akhirnya burung bisa nampil. Iya Mas. Ya kan? Nah teman-temanku, kalian simpulkan sendiri, kalian cerna, kalian kembangkan ya teman-temanku ya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi. Nah, mudah-mudahan kita akan dapat memang betul-betul dari kita postingan yang betul-betul bisa kalian lihat dari awal. Ini kalau Mas Rulip kan Mas Rulip sendiri dia yang memproses itu teman-temanku. Ya basicnya kan di DR Catcher News sudah banyak sekali ya, metabolisme tubuh cepat, lambat. Jadi Mas Rulip cepat untuk ngedapetin itu. Ya sebulan loh bisa nampil burung itu. Kalau teman-teman nggak paham, bisa berbulan-bulan nggak nampil. Bahkan bisa semakin parah kalau kita tidak memahami kesehatan murai batu kita masing-masing. Kunci utama itu ya dari sistem metabolis. Oke, segitu aja dulu Mas ya. Ini panjang videonya Mas. Nanti Bapak blur teman-teman kuotanya Mas. Kita cari makan dulu teman-temanku. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.